semuanya, seimbangkah kewajiban tenaga medis dengan hak pasien? Bersama kelompok 9 Hukum dan Perundangan Kesehatan hadir untuk mencari jawaban. Yuk simak! Dalam pelayanan kesehatan, ada dua hal penting yang harus berjalan secara beriringan, yaitu kewajiban tenaga medis dan hak pasien. Pertanyaannya adalah, apakah keduanya sudah berjalan seimbang? Pelayanan kesehatan adalah sistem yang melibatkan tenaga medis dan pasien secara langsung. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan bermutu. Karena itu, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, mulai dari kewajiban hukum, etika profesi, komunikasi, hingga bagaimana penerapan SOP berlangsung di lapangan. Selain itu, pengalaman dan pendapat pasien juga menjadi bagian penting dalam menilai kualitas pelayanan. Dari hasil wawancara bersama tenaga kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga medis memiliki kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Mereka wajib bekerja sesuai dengan aturan pemerintah, standar profesi, undang-undang kesehatan, serta kompetensi yang mereka miliki. Dengan demikian, setiap tindakan medis harus berdasarkan pedoman resmi agar pelayanan tetap aman dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, etika profesi dan hukum positif juga saling berkaitan. Tenaga kesehatan harus memastikan setiap tindakan, termasuk cara berkomunikasi, memberikan perawatan, hingga mengambil keputusan klinis, selaras dengan kode etik profesi dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya resiko hukum. Dalam pelaksanaannya SOP menjadi pedoman utama. Puskesmas menerapkan SOP secara ketat untuk menjaga konsistensi pelayanan. Jika terjadi pelanggaran, ada kategori pelanggaran kecil, sedang, dan berat yang memiliki konsekuensi masing-masing. Meski demikian, penerapan SOP di lapangan tidak selalu mudah. Kondisi nyata kadang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis, terutama dalam situasi darurat atau ketika fasilitas terbatas. Misalnya, jika oksigen habis pada pasien gawat darurat, perawat harus segera melakukan rujukan cepat. Putusan seperti ini menunjukkan bahwa SOP harus diterapkan melalui fleksibilitas, namun tetap mengutamakan keselamatan pasien. Salah satu hal yang paling penting adalah komunikasi. Tenaga kesehatan menekankan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam menghindari kesalahpahaman dan konflik dengan pasien. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien. Banyak pasien tidak memahami alur atau aturan pelayanan, sehingga petugas perlu menjelaskan ulang dan memberikan arahan yang jelas. Kedua juga memberikan penilaian positif. Ia merasa sangat ramah, fasilitas ruang tunggu yang nyaman, waktu tunggu sesuai dengan harapan, dan lingkungan puskesmas bersih. Ia juga merasa aman dan percaya terhadap tindakan medis yang diberikan. Informasi tentang kondisi dan pengobatan dijelaskan oleh petugas kesehatan. Meskipun demikian, pasien memberikan sarana agar pelayan tetap ditingkatkan dengan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Secara keseluruhan, hasil wawancara tenaga medis dan pengalaman pasien menunjukkan bahwa pelayanan di Puskesmas Habipura sudah berjalan cukup baik. Tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan aturan, berusaha menjaga komunikasi, menerapkan SOP, dan mengatasi tantangan lapangan sebaik mungkin. Di sisi lain, pasien mulai pelayanan ramah informasi dan sesuai dengan kebutuhan, meskipun beberapa bagian seperti waktu tunggu dan profesionalisme masih dapat ditingkatkan. Melalui keseimbangan antara kewajiban tenaga medis
dan hak pasien, pelayanan kesehatan dapat terus berkembang menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih berkualitas bagi semua masyarakat. Selain tugas medis, tenaga kesehatan juga menghadapi tekanan kerja dan stres. Bayangkan tugas mulai dari pelayanan hingga administrasi dapat meningkatkan risiko kesalahan. Untuk mengatasinya, para perawat saling mendukung, berdiskusi, dan menjaga komunikasi antara rekan kerja agar tetap bekerja dengan tenang dan sesuai prosedur. Dari sisi pasien, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pasien merasa puas dengan pelayanan dan puskesmas AB Pura. Pasien pertama merasa pelayanan baik, terutama sejak ia menjalani masa hamil hingga proses melahirkan. Namun ia menilai bahwa pelayanan kadang terasa lama. Ia juga mengaku bahwa tenaga kesehatan merespon keluhan dengan baik dan memberikan pelayanan yang jelas. Ya baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Sini saya akan mengambil kesimpulan wawancara pasien dan perawat. Namun sebelum saya ambil kesimpulan, perkenalkan nama saya Helino Kogoya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan yang perawat. Di situ ada 7 poin. Yang pertama, yang nomor 1, komunikasi yang baik sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi risiko hukum. Yang kedua pelanggaran etika atau SOP ditanggung melalui laporan evaluasi dan pembinaan sesuai prosedur puskesmas. Yang ketiga, pasien atau keluarga yang tidak kooperatif dihadapi dengan sikap sabar, profesional, dan tetap menjaga etika. Yang keempat, puskesmas AB Pura rutin melakukan evaluasi kepada SOP dan etika kerja untuk menjaga mutu pelayanan. Yang kelima, tenaga kesehatan harus selalu berpegang pada SOP teliti dan menjaga profesionalitas agar terhadap dan kesalahpahaman. Yang keenam, jika SOP kurang kesalahpahaman, kondisi laporan perawat menyesuaikan secara bijak tanpa mengabaikan keselamatan pasien. Yang ketujuh, strategi di atas dengan manajemen diri, istirahat cukup, dan dukungan rekan kerja agar pelayanan tetap aman. Iya, terangkan. Halo semuanya. Diposting di bisa ini Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang kewajiban hukum tenaga medis di Puskesmas AB Pura. Menurut Ibu sendiri, apa saja kewajiban tenaga medis secara hukum saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien? Kalau untuk masalah pelayanan pasien itu pasti kan ada aturan dan hukum ya. Jadi apa yang ada aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita apalagi kita sebagai pegawai dan sekaligus kita perawat. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada aturan yang ada di situ dalam melayani pasien. Artinya jangan pasien itu merasa bahwa kita ini kalau kita sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan etika perawatan, jadi apa yang kita dapatkan di pendidikan itu harus kita terapkan di dalam pekerjaan kita. Jadi hukum itu kan sudah ada dari waktu kita kuliah, kan pasti ajaran itu kan sudah ada. Jadi itu yang kita terapkan di dalam melayani pasien. Dan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang hubungan antara etika profesi dan hukum positif? Apakah keduanya itu berjalan bersamaan atau saling berpisah?
sisi keperawatan, kalau menurut saya sih sejalan, karena apa yang kita lakukan pasti kan ada aturannya, di undang-undangnya juga ada. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah berdasarkan dengan aturan hukum yang ada di pemerintah itu yang kita ikuti. Jadi sudah sesuai. Jadi berjalan ya, maksudnya tidak saling berpisah gitu. Jadi, oke, selanjutnya jika ada seorang tenaga medis dia melanggar SOP atau prosedur standar pelayanan, kira-kira apa saja konsekuensi yang biasanya terjadi baik dari sisi etik maupun hukum? Mungkin dilihat lagi dari kasusnya kali ya Dek ya, karena kan kalau kasus itu artinya yang kau tanyakan kan pelanggaran nih, Iya. toh apakah itu dia pelanggaran ringan, sedang atau berat, kan di situ kan sudah ada aturannya kan. Jadi kita ngikutin aturan yang ada. Jadi kita nggak menyalahi aturan, misalnya, oh contoh dia kok ringan, ternyata kalau ringan tuh aturannya seperti ini, kalau sedang aturannya begini. Jadi aturan yang sudah ada itu yang kita terapkan, kita lakukan. Jadi kita nggak melanggar, maksudnya dasar-dasar hukum itu gitu. Kalau ada yang melanggar berarti kita ngikutin nih, apa sih hukuman buat mereka yang memang mereka melakukan pelanggaran etika yang ringan, sedang apa yang berat. Karena biasanya proses penanganan pelanggaran etika atau SOP di puskesmas ini dalam kasus-kasus tertentu. Tentang apa? Komunikasi. Iya, tentang etika atau SOP. Kalau di puskesmas ini tentunya bekerja sesuai dengan SOP. Ya, kalau sudah sesuai dengan SOP artinya kita ya tidak boleh melanggar daripada SOP itu, harus sesuai. Nah, kemungkinan kecil saja terjadi itu kecil di sini. Nah, itu terjadi kepada pasien yang tidak paham tentang, kan kadang-kadang pasien itu maunya sendiri ya. Nah, setelah pasien tidak paham kita tunjukkan kita bekerja sesuai dengan SOP ini. Nah, itu baru dapat. Itu kalau untuk mengatasinya kita selalu menunjukkan ini SOP kita. Tapi untuk kesalahpahaman yang ada di sini biasanya kecil sih, karena memang kita sebelumnya ada briefing yang kita sudah informasikan ke masyarakat. Masyarakat nggak tahu biasanya nanya. Ya.